Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan kisah-kisah dan cerita horor dan mistis. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia bersama saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Cerita yang ingin saya suguhkan pada episode saat ini adalah bertemu hantu tinggi besar. Pengalaman teman reading malam bertemu hantu tinggi besar di Jalan Semarang, Magelang. Kisah kali ini adalah cerita yang ditulis berdasarkan pengalaman seorang teman saya waktu zaman SMA dulu. Beliau bernama Eka. Peristiwanya terjadi di tahun 1998. Waktu itu, Eka masih kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta atau UPN. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pagi, Eka dengan Honda GL Pro-nya solo reading dari Jogja ke Semarang untuk menemui kekasihnya di daerah Semarang. Teman saya ini termasuk mahasiswa yang budiman. Di samping tidak nakal, juga rajin belajar serta setiap ngapel tidak mau menginap walau sepemilik kos-kosan sudah menawarinya nginap. Tentu di kamar yang lain, bukan sekamar dengan pacarnya. Enak aja. Oke, kita lanjut. Rute yang biasa dilewati Eka adalah Jogja, Magelang, Secang, Ambarawa, Ungaran, Semarang. Berapa kota yang dilewati? Jogja 1, Magelang 2, Secang 3, Ambarawa 4, Ungaran 5, dan masuk ke kotanya Semarang. Nah, suatu ketika setelah Eka mengunjungi kekasihnya di Semarang, dia benar-benar kemalaman. Biasanya jam 9 sudah pulang. Namun kali ini Eka pulang terlalu malam. Start dari Semarang jam 12 malam. Eka nekat melewati jalur yang konon kalau malam penuh dengan aura mistisnya. Jalur antara Ambarawa hingga Secang, lampu penerangan jalannya masih kurang dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas di sana. Karena jalanan sepi dan malam hari, Eka memacu motornya dengan kecepatan antara 70 sampai 80 km per jam. Itu sangat kencang guys, lari-lari cepet ya kan. Begitulah. Oh iya, Eka membawa sebuah tas ransel tapi dicangklong di depan agar dadanya terlindung dari hempasan angin. Memasuki Jalan Semarang, Temanggung sekitar jam 1 malam. Suasana saat itu gelap gulita, sepi senyap, dan kiri kanan jalan banyak pohon-pohon seperti hutan rimba, serta hawanya dingin menusuk ke tulang. Di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara seng jatuh yang terseret. Sreng, sreng, sreng. Refleks Eka mengerem motornya dan berhenti di pinggiran jalanan sepi. Mesin motor pun dan lampu mesin masih menyala. Dia lalu mengecek plat nomor belakang, dan ternyata plat nomor belakang motornya jatuh. Eka pun membelokkan motornya ke kiri, bermaksud balik arah untuk mencari plat nomornya yang jatuh tadi. Namun baru saja Eka mau menarik gas, tiba-tiba terdengar suara dari samping kiri agak belakang. "Golek mas, mencari ini mas," artinya. Dan karena keadaan gelap gulita dan suara itu datangnya dari samping kiri belakang, maka Eka tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang berbicara itu. Hanya terlihat tinggi besar dan memakai kain sarung yang dicangklongkan di pundak kanan. Tiba-tiba tangan kiri dari sosok yang berbicara yang menyodorkan plat nomor ke Eka, membalikan plat nomor tadi. Eka langsung menerima plat nomor tersebut dan segera memasukkannya ke dalam tas ranselnya yang ditaruh di dadanya.
Saat Eka menerima dan membuka resleting tas untuk memasukkan plat nomor, terlihat di benak Eka, orang ini kok jari-jarinya gede bener, segede pisang Ambon dan hitam berbulu gitu. Namun Eka belum sadar kalau yang berbicara itu sejenis lelembut. Eka turun dari motor, bermaksud mau mengucapkan terima kasih. Pak, loh, yang dipanggil-panggil kok nggak ada. Tengok kanan, tengok kiri, sekeliling hanya ada kegelapan malam. Mulai muncul perasaan takut dari si Eka tadi. Badan pun mulai merinding. Dalam hati berkata-kata, jangan-jangan ini Gundurwo, penunggu hutan ini. Astagfirullahaladzim. Penasaran korban, kayaknya arwah penasaran korban kecelakaan ini. Eka langsung loncat naik ke atas motornya dan langsung kebirit-birit menghidupkan mesin motornya, dan langsung sepanjang jalan Eka tidak berhenti. Padahal biasanya Eka selalu singgah di secang untuk makan di warung nasi. Eka terus memacu motornya sambil harap-harap cemas. Tapi yang dimasukkan ke dalam tas plat nomor beneran apa bukan ya? Itu ada di pikiran si Eka. Akhirnya jam 3 pagi sampai juga Eka di tempat kosannya. Setelah masuk kamar kos, pelan-pelan Eka membuka tasnya dan ternyata plat nomornya benar. Meskipun demikian, Eka tetap gak bisa tidur sampai pagi. Karena khawatir Gundurwo itu tadi ngikut sampai kosannya. Eka pun tetap berjaga sampai esok harinya. Hasil alhamdulillah lelembut atau Gundurwo itu tidak mengikutinya. Sampai disitulah ceritanya teman-teman. Ternyata Gundurwo itu membantu mengambilkan plat BK-nya tadi, bukan untuk menakut-nakutinya, tapi membantunya. Ada juga ya Gundurwo yang baik hati ya. Baru tahu saya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton video saya ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.